Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Mayora dengan NIM 2005 11 26 42. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau, Profesor Dr. Hasna Faiza, SPD M.Hum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 4, yaitu bab 3 dengan judul Bahasa dan Sastra. Kesantunan bahasa Melayu. Kesantunan dari kata santun yang berarti kepribadian yang halus dan baik, baik budi bahasanya maupun perilakunya. Kesantunan dapat juga disebut adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Santun atau adab dalam orang Melayu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Hal tersebut dinyatakan dalam ungkapan adat. Tapak emas diulang suasa, tekat seraga Sri Perkasa. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Tekat seraga Sri Perkasa, merak mengigal ragam pusaga. Lihat kepada budi dan bahasa, rusak bahasa cederalah bangsa. Pemerolehan dan pengetahuan dan bahasa beradab itu menyaratkan: yang pertama al-himmat yang berarti kuat kehendak, yang kedua al-mudrasah yang berarti mengulang-ulang, yang ketiga al-muhafazat yang berarti menghafal, yang keempat muzakaroh yang berarti berbincang untuk mengingat-ingat, yang kelima mutalaat yang berarti menelaah atau meneliti kembali. Dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi yang utuh sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, sebagai cerminan budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Kaitan erat bahasa dan etika atau dalam adat dan budaya Melayu menyebabkan berbahasa menyatu dengan persoalan harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok atau kaum dan bangsanya. Ukuran yang digunakan untuk menentukan santun atau tidaknya seseorang dalam adat dan budaya Melayu adalah nilai-nilai, aturan-aturan, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirumuskan oleh manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam ungkapan adat. Adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang diadatkan, adat istiadat. Dalam adat dan Melayu, pemakaian bahasa dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar digunakan untuk sesama atau sebaya dan dengan berkedudukan setara. Berkenaan dengan itu, Tunjuk Ajar Melayu menyatakan, yang disebut adat berbahasa, tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdedah. Apa tanda orang berbangsa, bercakap tahu berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Mengenal Arab Melayu. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu dalam Nusantara yang sepantun dengan dakwah syair agama Islam. Kemunduran Arab Melayu. Masalah yang terjadi mengenai Arab Melayu dari dahulu hingga sekarang adalah ketidakberaturan penulisan. Jangankan oleh penulis yang berbeda, bahkan dari penulis yang sama, pada buku yang sama, di lembar halaman yang sama pun kasus itu tetap terjadi. Sejak itu, dimulailah pengikisan terhadap penerbitan dan percetakan buku-buku yang dicetak penggunaan huruf Arab Melayu. Mulai 1960-an, Arab Melayu akhirnya benar-benar terpinggirkan. Setiap orang dituntut untuk bisa membaca Latin. Kebangkitan Arab Melayu. Pada tahun 1990-an di Pekanbaru, GPAD Darmawi dan kawan-kawan memulai upaya mandiri untuk menerapkan Arab Melayu pada media umum. Kemudian, pada 2002, Barisan Muda Melayu Riau membuat inovasi baru di Pekanbaru. Dipasangkan backdrop yang semuanya bertulisan Arab Melayu.
Mulai 2012, Lembaga Adat Melayu Riau memperkenalkan format undangan, sertifikat, dan backdrop acara dengan 2 aksara, yakni Latin dan Melayu. Riau sudah menjadi rujukan. Ketika berbicara mengenai adat, busana maupun pantun, rujukannya tetap Melayu. Hakikat kaidah. Penulisan Arab telah dipakem dengan nahwu saf. Huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu terdiri dari 3, yakni huruf hijaiyah, huruf elah, dan huruf Melayu. Ketetapan huruf kaidah dan nge. Ketetapan kaidah Arab Melayu oleh Raja Ali Haji. Yang pertama, pembedaan bentuk huruf fa dan kof. Yang kedua, pembedaan huruf ba, ta, dan sa dengan huruf nun. Penetapan bentuk huruf kaf. Kata dasar dengan huruf illah. Kata yang mengandung bunyi dasar huruf waw dan ya dibagi menjadi: yang pertama, biasa, merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan ya sebagai bunyi kata. Yang kedua, dialog atau lunak. Dalam ilmu tajwid disebut layyin, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Cara penulisannya yaitu membuang satu illah atau waw dan ya apabila bertemu dengan huruf yang sama pada suku kata yang berbeda di dalam kata yang sama. Kata dasar dengan bunyi akhir ka. Penulisan kata yang berakhir bunyi ka cenderung ditulis menggunakan huruf kaf. Tujuannya agar mudah dipelajari oleh siswa dan tidak menyulitkan guru dalam memberikan keterangan. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi bunyi ejaan lama dan tidak bertentangan dengan pelajaran membaca Al-Quran. Reposisi fungsi dan kedudukan hamzah. Yang pertama, huruf hamzah dapat mempertegas bunyi i dan a di awal kata. Yang kedua, huruf hamzah tunggal dan hamzah dengan rumah dan huruf ya atau waw tidak bisa berada di awal kata. Yang ketiga, penulisan huruf hamzah berumah waw adalah untuk kata yang mengandung bunyi u. Begitu juga dengan huruf hamzah dengan rumah ya yang mengandung bunyi i. Selanjutnya, siapa pembuat hukum darlung? Yang pertama, menurut kaidah Arab tidak ada keistimewaan yang dimiliki huruf dal, ra, dan lam karena ketiganya adalah huruf hijaiyah. Yang kedua, keistimewaan hanya ada pada huruf waw karena masuk dalam huruf lillah. Begitu juga dengan huruf ya. Yang ketiga, akan halnya huruf nge adalah huruf Melayu yang mengikuti bentuk rumah huruf ain. Tokoh pencipta darlung seakan raib dan hanya meninggalkan ketetapan yang sama sekali tidak beralasan dan walau dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.